reaksi adisi. Ini adalah reaksi ketiga. Reaksi adisi, baca ya, merupakan karakteristik ikatan tak jenuh. Karena tak jenuh berarti ini adalah rangkap. Nah, merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi adisi itu ciri-cirinya reaksinya putus. Kenapa putus? Karena dia menambahkan gugur. Jadi adisinya juga pengertian. Kalau dilihat dari rangkapnya itu putus. Berarti hanya bisa terjadi pada alkana dan alkena. Jadi ini bisa terjadi pada alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna. Kenapa? Dia harus putus. Jadi ibarat rangkapnya ini atau berarti kalau 3 jadi 2. Adisi itu ada 3 yang bisa mengadisi. Yang pertama adalah hidrogen, halogen, dan asam. Kita ketemu dulu sama hidrogen. Nah, jadi kalau adisi itu kan memasukkan gugus. Jadi harus ada yang rangkap. Nah, caranya rangkap. Nah, kemudian adisi. Nah, ini masuk. Ini masuk ke mana? Masuk ke C yang rangkap. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini yang awalnya rangkap itu ketika diserang sama hidrogen, H ini akan setengah membuka. C yang sebelah sini, yang sebelah sini itu akan setengah membuka. Nah, terus apa yang terjadi dengan C sebelahnya? C yang sebelah ini apa yang terjadi? Nah, C sebelahnya juga akan membuka. Nah, kemudian masuklah, ini kan awalnya udah ada CH2 ya. Nah, ketika masuk CH, masuklah CH karena udah ada posisi masuk. Jadi ketika adisi itu, ingat rangkap yang ini dibuka, dihapus untuk menjadi rangkap yang seperti ini. Ya. Kemudian adisi oleh halogen. Adisi oleh halogen itu berarti penyerangnya antara F, Cl, Br, I, At. Nah, propena. Nah, ini ya, masuklah si Br. Ingat, daerah penyerangan itu adalah daerah rangkap. Jadi hanya posisi rangkap. Saya kita buat nomor ya. Nah, daerah penyerangan itu hanya daerah posisi 1 dan posisi 2. Ulang ya, jadi kita serang ya, si Br menyerang si daerah 2 dan daerah 1. Lihat hanya ya. Kemudian membuka lah si CH2. Ini awalnya cuma satu tangan, sebenarnya kan gini kan. Karena mau masuk si Br, maka setengah dibuka. Jadilah ini. Nah, kemudian si C ini juga akan membuka tangannya. Dan ini masuklah si BR. Yang masih bingung, masuk si BR2, ini contoh tadi. Si BR ingat hanya akan menyerang di daerah yang rangkap. Di daerah rangkap saya buat hijau ya. Ini adalah daerah rangkap. Jadi dia hanya menyerang daerah rangkap. Kemudian BR ini masuk atau diadisi, ditambahkan. Ya, apa yang terjadi ketika dia memasukkan? Nah, ketika akan memasukkan otomatis, nah yang C ini, nah C yang ada di sebelah sini itu akan membuka tangannya. Apa yang terjadi ketika dia membuka? Maka dia akan memutuskan ikatannya. Kalau diputus berarti setengah hilang. Masuklah si BR2. Nah, ketika ke sebelah sini juga, maka dia akan menghapus juga, membuka ikatannya. Kalau diputus gimana? Ya, kemudian setelah masuklah si BR2. Nah, jadi ini tetap apa namanya? Kemudian ini ada CH3.
Berarti kalau digambarkan 1, 2, 3, berarti namanya 1,2 di bromo propana. Yang berbeda, itu perhatiin, adisi sama asam itu ada dua aturan, adisi oleh alkena simetris. Nah, alkena simetris itu seperti apa? Nah, alkena simetris itu jika antara rangkap kiri dan kiri kanannya sama. Ya, seperti ini. Ini kan rangkap ini. Nah, rangkap ke kiri di kanan satu, kiri kanan satu. Nah, kalau dapat asam yang alkenanya simetris itu nggak ada masalah. Kenapa? Ketika dia menyerang itu tidak akan ada aturan yang sama aja. Mau nyerang di sebelah sini kah, nyerang di sebelah sini kan nggak ada masalah. Oke, jadi masuklah. Nah, kalau ditulis siapa namanya? Yang hitung C aja. 1, 2, maka namanya adalah 1 kloro Nah, jadi ingat kalau adisinya oleh asam itu perlu diperhatikan asamnya lagi ketemu alkena simetris atau enggak. Nah, apa yang terjadi jika yang dengan alkena yang tidak simetris? Nah, berikut contohnya. Ini satu yang saya tunjukkan. Coba lihat rangkapnya. Rangkap. Nah, rangkapnya itu si kirinya cuma 1. Ke kanannya 1, 2, 3. 1, 2. Nah, berarti kalau karena kirinya cuma 1, rangkap C-nya, kanannya ada 2, berarti ini asimetris. Nah, itu berlaku hukum. Jadi kalau asam bertemu alkena asimetris itu berlaku aturan Markov-Nikov. Nah, aturan Markov-Nikov adalah H dari asam akan terikat pada C yang rangkap yang hanya lebih banyak. Jadi, H asam itu akan mencari yang rangkap yang hanya banyak terikat langsung. Contoh, nah, kasus ini, lihat contohnya ini H. Ini kenapa akan menyerang? Coba lihat, sebelah kiri, C-nya hanya, ini sebelah sini, C-nya ada 2. Hanya ya. Terus yang sebelah sini, sisi yang sebelah sana, hanya cuman perhatiin yang di sebelah sini, yang sering-sering hanya cuma 1, makanya hanya 2. Aturannya, H asam akan terikat pada C rangkap yang hanya lebih banyak. Nah, makanya di sini si H ini akan masuk ke C yang hanya banyak, yang terikat langsung ya, Cl masuk ke sini. Makanya menjadi hanya masuk ke sebelah sini jadi H3, merah ya, saya merahkan ini hanya jadi 3. Awalnya kan 2 ya. Terus si Cl yang masuk ke sebelah C, yang masuk Cl yang ke sini, itu menjadi Cl. Tuh. Jadi menjadi 2 kloropropena. Ingat kalau misalnya gugus lain kayak FClBr juga dianggap cabang. Makanya dia nomor 2, posisi nomor 2. Makanya 2 kloropropena. Contoh. Nah, coba lihat nomor 1. Ini saya lagi berada di nomor 1. H ini asam. Coba perhatiin ini asimetris atau asimetris. Kalau simetris nggak ada aturan, langsung aja masuk. Kalau asimetris itu lihat jumlah H. Nah, H ini rangkap ya, hanya di daerah yang rangkap yang diserang. Yang ingat, ini yang diperhatiin. H ini ada berapa? H ini hanya ada 2. Yang ini hanya cuman 1. Nah, aturan berarti ini kan ini adalah alkena asimetris. Nah, kalau alkena asimetris berarti berlaku aturan Markov-Nikov. H asam akan mencari C rangkap yang hanya lebih banyak. Berarti H ini, lihat, H ini 2, ini 2, yang ini 1. Maka H ini akan masuk ke yang hanya banyak, yaitu yang sini.
Kemudian F masuk ke mana? F masuk ke H yang lebih sedikit. Nah, berarti kalau kita gambar ulang, berarti dia menjadi siapa? CH2, CH2, CH, masuk si F. Nah, ini masuk CH3. Oke. Ini namanya siapa? Kalau kita hitung, nomor paling dekat dengan rangkap 1, 2, 3, 4, 5. Paling dekat rangkap dan paling dekat dengan cabang. Maka namanya menjadi 2 fluoropentan. Ya. Kemudian ini lagi HCl ya, ini asam, cek, ini asimetris satu enggak, 1, 2. 1, 2, 3 ya, ini asimetris. Maka kalau ini asimetris, maka berlaku Markov-Nikov juga, H asam akan menyerang yang hanya banyak. Di sini hanya berapa? Ini hanya 1, ini hanya 1. Nah, kalau hanya sama-sama 1 bagaimana? Nah, jadi Markov-Nikov itu kalau misalnya jumlahnya berbeda. Kalau hanya sama gimana? Lihat mana yang lebih pendek dan mana yang lebih panjang. Jadi ini kesimpulannya, lihat yang pertama, kalau ketemu asimetris itu berlaku hukum yang pertama, Markov-Nikov. Gimana H asam akan serang C yang C rangkap yang hanya banyak. Nah, yang kedua, kalau jika hanya sama, HC rangkap sama, maka lihat yang panjang atau pendek. Pendek. Yang panjang itu lebih positif, yang pendek itu lebih negatif. Nah, balik lagi ke kasus soal yang nomor 2, karena hanya sama, maka baru kita lihat H rangkap, H pada C rangkap yang sama, maka lihat panjang atau pendek. So, perhatiin, yang ini 1, 2. Yang ini 1, 2, 3. Maka, karena ini lebih pendek, maka ini muatannya negatif. Ini lebih panjang, ini muatannya positif. Ya, maka H bermuatan positif, Cl bermuatan negatif. Maka positif tarik negatif, negatif tarik yang positif. Ya, akan menjadi CH2, CH, CH, CH2, CH3. Nah, yang ini akan masuk siapa tadi? H, karena muatannya negatif. Terus yang ini akan, karena dia muatan positif, ini muatannya positif, maka ini masuk Cl. Begitu. Maka namanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya 3 kloro siapa? Pentana. Nah, reaksi yang keempat, reaksi terakhir, yaitu reaksi eliminasi. Ini adalah lawannya dari adisi, jadi reaksi pembentukan ikatan rangkap. Jadi dia juga pengertian bisa disebut kalau dari ikatan reaksi pembentukan ikatan rangkap atau reaksi yang melepas dua gugus di sekitar dua atom karbon yang berikatan. Nah, membentuk X2, HS atau H2O. X2 itu halogen, HX itu asam, dan H2O dengan bantuan H2SO4. Dan hukum aturannya adalah ini, ada aturannya. Ini ya. Nah, atom H yang tereliminasi adalah yang terikat pada C yang mengikat lebih sedikit dari atom H. Atau cari aja yang masih miskin. Jadi yang perlu diingat itu gugus. Terus, gugus yang suka pergi itu adalah gugus halogen. Itu adalah F, Cl, Bri, dan gugus OH atau gugus hidroksi
dan gugus hidrogen itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada gugus-gugus 3 ini, nah ini yang pergi dan terikat pada H yang miskin, yang C yang hanya paling banyak sedikit. Ya. Contoh soal nomor, ketika nomor 1, ini CH3, CHBr, CH3. Nah, di sini ada gugus yang suka pergi di antaranya, yaitu Br. Nah, ini akan dilepas duluan. Kemudian, ingat, pas eliminasi itu tidak hanya satu karbon, tapi harus 2. Jadi, karbon yang lain yang mana? Yang dipilih terserah, mau kiri atau kanan, itu terserah. Pada contoh soal, yang pasti keluar itu Br, itu udah pasti keluar, karena gugus yang paling cepat pergi itu halogen, OH, dan H. Nah, terserah habis itu dicek apa, karena dua-duanya H3, ini juga H3, maka bebas, saya ambil contohnya ini juga, lepas menjadi CH3, CH, CH2, Br. Nah, kenapa ya bisa jadi ada rangkap seperti ini? Nah, ini misal kita buat dulu kayak tadi. Nah, misal seperti ini, misalnya awalnya ada apa tadi? Br sama H. Nah, ketika dia akan lepas, ini kan lepas nih, hilang, lepas, ini juga hilang lepas. Nah, ini adalah ikatan yang tidak terpakai karena hanya udah hilang. Jadi supaya stabil, ingat C harus punya 4 tangan. Jadi ini yang apa namanya? Yang C ini loh, yang C yang sebelah ini kan harus 4 tangan. Ini baru 1, 2, 3, baru 3 nggak stabil. Jadi yang nggak terpakai itu ditutup. Ingat, nutup itu setengah. Nah, kemudian saya ke C ini juga masih 3 tangan, 1, 2, 3. Nah, nggak terpakai ya, jadi ditutup juga. Ditutup, jadi makanya setengah. Makanya akhirnya CH2, 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 CH3, CH2. Oke. Kemudian ulang lagi yang nomor 2. Nah, CH3, CH2 ini ada OH, ada CH3, pilih yang mana, ada gugus yang suka pergi juga OH, terserah mau pilih yang mana, maka diambilnya H yang kiri misalnya. Nah, OH yang nggak terpakai itu akhirnya terbentuk, ditutup menjadi rangkap. Yang awalnya 1, karena OH-nya nggak terpakai, tutup setengah. Nah, yang C ini juga kan tangannya juga nggak terpakai, ditutup lagi, ditutup, makanya rangkap H2O. Oke, itu adalah sekian reaksi eliminasi. Yang harus dilihat dari eliminasi itu gugus-gugus yang pergi itu ini dulu, halogen dulu, OH baru H. Dan setiap dia mengeliminasi itu nggak hanya satu atom, pasti atom sebelahnya juga kena.